Gitu? Siapa tadi lo bawa orang tua? Ada yang bawa orang tua juga, siapa ya? Masya Allah. Dan ini cuaca juga asik buat motoran kali ya? Mendung. Semalam hujan. Hujan. Tema hari ini apa nih kita bahas? Tema hari ini kan apa judul? Injek rem. Injek rem. Injek rem. Mungkin nih kalau orang motoran nggak injek rem. Ada yang nggak pakai rem bro? Ada. Ada yang nggak diinjek juga. Seperti ini gimana? Masya Allah. Ya bagi yang masih ada di bawah atau di luar, boleh untuk segera naik ke masjid. Karena kajian insya Allah akan segera dimulai. Dan bagi yang masih ada di belakang ngobrol, boleh masuk masjid, silakan. Tafadhol. Mungkin bisa di ini ya, agak dirapetin lagi ke depan. Boleh agak rapat. Karena masih banyak yang ada di luar. Maju aja sih, yang kalau rapat nggak apa-apa. Maju aja. Alhamdulillah ini insya Allah pagi ini kajian dari Bismillah Indonesia ya. Kita angkat tema tentang injek rem. Injek rem ini sebenarnya bukan kata-kata atau bahasa yang asing buat anak motor. Iya. Ini parking rem lagi kita bro. Pik. Opik. Ini datang sekarang nih tadi dari Bandung bro. Dari Bandung. Oh iya. Masuk. MBI Depok, Bogor. Terus ada beberapa komunitas di luar MBI tadi anak lihat tuh. Masya Allah ada apa tadi? Motoran Yu ya. Masya Allah. Coba motoran Yu, mana motoran Yu? Masya Allah. Ahlan wasalan. Masya Allah. Terus ada satu lagi tadi. Cuma anak lupa namanya. Ada satu lagi. Berarti ini nggak semuanya dari MBI Pak ya? Kan mesti juga. Masya Allah. Ini kan kita datang sama motor ya. Ya, satu hobi Pak ya. Satu hobi. Kita belajar bareng ya. Insya Allah. Mudah-mudahan terus ya motor ini ikutan terus mudah-mudahan insya Allah ya. Insya Allah sang morinya diawali dengan sesuatu yang baik loh. Ya kan? Jadi insya Allah nantinya juga berkelanjutan baik. Benar kan Bang? Insya Allah. Jangan naik melipir mulu ya kan. Dan mungkin panjang waktu kita mengejar. Ya oke, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung kita panggilkan untuk guru kita Ustaz Suphan Babazir. Pada Ustaz Suphan, baik tafadhol maskur. Banyak amat kabel-kabel. Yang mana pentingnya Arjun? Ini LGB sama ini. Ya. Terus Ini tinggal tinggalnya apa? Nggak ada pinnya itu. habis baterai. Benar. Ini nggak usah. Nggak usah. Yang satu mana tadi? Oh nggak bawa ya? Ketinggalan Bay? Itu perlu Bah? Ini boleh. Tinggalan berarti yang itu. Oh setinggi. Bisa. Sama yang mana? Mic-nya. Terus. Oke. Ini anak-anak itu. Ini mana sih? Ini audit. Itu kita ini IG ya? IG ini tuh. Ini apa? Ini nggak bisa sih sebenarnya. Oh iya, nggak usah berarti. Hah? Nggak usah. Ini lebar banget nih. Ini harus didudukin nih. Mesti berdiri. Ini. Ini aja. Ya. Jadi ini skip aja. Nggak usah. Skip aja lah. Berarti lepas aja. Tapi kalau miring gimana? Dia harus ada dudukannya emang harusnya. Harus begini gitu. Dudukannya mentok nih. Nah. Kok dibalik nggak bisa ya? Balik gini. Tadi udah mulai, Pak. Bisa. Belum. Coba deh, bisa deh. Karena main gini kita kayak nonton bukan diri nih. Ini gigi siapa? Oke deh, kayaknya. Ini gigi siapa? Enggak, anak batalin. Oke, tuh nggak bisa bah. Ya, ini nggak bisa. Kalau di sini nggak kuat soalnya. Jadi gua sama ini sama gitu. Tuh nggak kuat. Apa pas?
Apa tuh? Miring guanya. Iya. Enggak di IG-nya, Ini coba gimana? Gini maksudnya. Jadi Coba. bisa ditahan. Iya. Oh, ini yang miring ya? Iya. Supaya bisa apa maksudnya? Oke. Pakai tak? Bisa. Bismillah. Ini apa nih? Ini sama juga? Enggak usah, ini enggak usah. Oke, tape. Ya, Udah mulai? tape. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian Muslim Baker Indonesia yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala, Allah yang telah memberikan kemudahan untuk kita semua beristiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita dimudahkan oleh Allah berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan rencana kegiatan yang kita buat, yakni kajian rutin bulanan yang diberikan judul Injek Rem. Waduh. Ini istilah injek rem ini memang baker yang paham nih. Kadang-kadang kita kalau di orang yang nggak mengerti tentang injek rem ini, waduh, ini malah kok judulnya aneh-aneh sih tadi. Ya sometimes memang kadang-kadang dalam dunia biker ini yang paham biker cuma biker gitu ya. Bukan berarti kita nggak menerima masukan dan tidak ya. Ada istilah-istilah lah ya. Istilah-istilah dalam bahasa anak-anak motor gitu. Nah, istilah injek rem ini lebih kepada arti bahwa hidup ini ya mesti direm, jangan dibablasin. Ya, karena dunia ini bukan tujuan, dunia bukan target. Dunia bukan target. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Karena akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Walhamdulillah, pada perjumpaan kali ini teman-teman dari beberapa komunitas motor lainnya berkumpul seperti Motoran You, Max Owner, MBI Bandung, Depok, Bogor, Bekasi, Masya Allah, dan yang lain-lain nih. Ya, teman-teman moge lain yang saya nggak bisa sebutkan, yang mudah-mudahan ini nggak membatasi kita ya, karena MBI bukan klub motor. MBI bukan klub motor. Jadi kalau orang mau berkumpul di MBI ya mangga, silakan. MBI cuma wadahnya para biker. Jadi yang merasa biker pengen ngomong-ngomong agama ya di MBI tempatnya ini. Ya, semoga Allah berikan kemudahan buat kita semua insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, teringat sebuah riwayat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan kepada umat bahwa tentang dunia yang sepele. Jadi kita dikasih jelas dulu nih. Injek rem maksudnya apa Ustaz?
Ya jangan bablas sama dunia, bro. Udah lebih dari setengah umur kita ini dipakai buat yang enggak. Dan kita nggak pengen kalau sampai nanti sisa umur kita ini tetap istiqomah di atas yang enggak gitu loh. Ya, yang udah merasa umur udah di atas 30 kan bukan waktu sebentar. Udah setengah umur kita. Nabi mengatakan sittin wa sab'in. Umur ini 60 70 ya. 30 35 sudah setengah umur kita pakai nggak tahu buat apa. Kalau sampai 60 kalau ya. Kan saya sering bilang kalau biker ini betul-betul biker sejati itu dekat dengan maut. Kenapa? Karena memang ya istrinya terbuat dari besi itu motor gitu loh. Kemana-mana sama dia. Dekat banget dengan kematian. Ya orang mobil bilang kalau roda 4 agak lebih aman, tapi roda 2 enggak gitu juga kali ya. Cuman yang pasti memang kita sering di jalan. Ya. Hati-hati nih. Makanya jangan sampai sisa umur kita buang begitu, jangan. Ya, manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, Nabi pernah mengatakan dari riwayat Sahal bin Sa'ad, dikatakan bahwa Rasul pernah bersabda, hadis ini diriwayatkan dalam Sahih At-Tirmizi, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha qatratan abadan." Kata Rasul, "Lau kanatid dunya tazinu indallah janaha ba'udah." Kalau seandainya dunia ini berharga sama dengan sayap nyamuk di sisi Allah. Ini bahasa Rasul nih. Nyamuk lengkap aja nggak berharga, apalagi sayapnya doang. Jadi bahasa beliau, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha qatratan abadan." Maka Allah tidak akan memberi minum orang kafir dari setetes pun selama-lamanya. Maknanya, ya, kalau dunia ini memang berharga, ya, itu Allah jamin kemuliaan orang-orang kafir. Dunia ini nggak berharga. Makanya, ya tetap orang yang membenci agama pun dikasih nikmat sama Allah. Orang yang betul-betul menghalalkan Tuhan punya anak pun dikasih nikmat sama Allah. Atau muslim-muslim ya, yang melegalkan bahwa seakan-akan Tuhan itu boleh punya anak gitu loh. Kayaknya udah gak berlaku tuh ayat lakum dinukum waliyadin. Aduh, Allah, saya bersaksi demi Allah, orang yang berani mengiyakan agama selain Islam, ini kejahilan yang dipertontonkan sudah. Siapapun dia, status, titel gak ngaruh sama sekali. Agama ini gak butuh title. Ya, agama ini butuh fi'liyah, amal. Berapa banyak orang yang gak terkesan punya ilmu dimuliakan. Salah satunya siapa? Uwais Al-Qarni, betul. Di sela-sela kemuliaan para sahabat, ada nasihat Nabi, amanah untuk bertemu dengan Uwais. Uwais berdoa buat sahabat-sahabat Rasul. Padahal dia bukan sahabat, walaupun hidup di zaman sahabat karena gak ketemu Rasul. Karena apa? Kemuliaan itu milik Allah. Makanya tegas dikatakan, "Lau kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha qatratan abadan." Seandainya dunia ini berharga sama dengan sayap nyamuk di sisi Allah, pasti Allah tidak akan memberi minum orang kafir dari setetes pun selama-lamanya. Ya, dunia gak ada harganya, bro. Ini yang ngomong Rasul nih, ya, bukan si Udin Portal ya. Jadi antum harus yakin, ya Allah, iya gue banting tulang urusan dunia, apa gak tegur-teguran sama saudara gitu. Sampai lupa punya abang, lupa punya adik, gara-gara kontrakan 2 petak gak tegur-teguran. Astagfirullahaladzim. Ada yang di pojokan doain emaknya biar mati buru-buru. Ya mati-mati lo, waris bagi. Waris dibagi. Cuma urusan dunia. Coba kebayang tidak tuh? Ini kita kayak harus sering-sering kajian supaya diingat jadi gak bablas gitu. Ya. Taklukkan dunia. Makanya ketika sahabat melihat Rasul sedang tidur di atas pelepah korma, ya, dikatakan dalam sebuah riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, ittaja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hasir. Nabi pernah berbaring di atas tikar yang terbuat dari daun-daun kurma itu. Fa asara fi jildihi, ada bekas lidi korma di badan Rasul itu. Fakultu, maka sahabat ini mengatakan, Abdullah bin Mas'ud yang dimaksud, bi abi wa ummi ya Rasulullah.
wahai Rasulullah, demi bapak ibuku sebagai tebusanmu. Lau kunta adzantana fa farashna laka alaihi syai'an yaqika minhu. Seandainya kamu mengizinkan kami wahai Rasul agar kami hamparkan permadani yang terbaik untukmu demi menjaga dirimu agar enggak seperti ini gitulah, ada bekas lidi korma di badan kamu tuh, kami akan hamparkan. Kamu tinggal ngomong, kamu Rasul, manusia terbaik, mau di atas khalifah, ya, presiden raja atasnya khalifah, ini Rasul, manusia terbaik yang Allah utus di akhir zaman. Sahabat mengatakan, lau kunta adzantana fa farashna laka alaihi syai'an yafiqa minhu. Andai diizinkan kami menggelarkan permadani yang mahal untuk kamu ya Rasulullah, agar kamu nyaman tidur nggak seperti ini kondisi kamu, kami akan gelarkan. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi langsung berkomentar sambil mengatakan, "Ma'ana wa dunya, innama ana wa dunya karakib istazalla tahta sajaratin sumaraha wa tarakaha." Beliau mengatakan dengan tegas, "Ma'ana wa dunya." Sahabat, enggak usah begitu bahasa kita nih. Enggak usah begitu. Apa sih diriku sama dunia ini, enggak ada urusan. Apa diriku dibanding dunia ini? Innama ana wa dunya karakib. Kalau boleh diumpamakan diriku dengan dunia ini karakib, seperti seorang penunggang, mungkin bahasa kita kayak biker lah gitu ya. Ya, seperti seorang yang menunggang kendaraan. Istazalla tahta sajarah, yang terik matahari membakar gurun, cari tempat yang rindang istirahat. Istazalla tahta sajarah. Ya, penunggang unta atau keledai atau kuda, atau kita sekarang pakai bahasa motor nih ya. Kadang kan kuda besi. Ya. Istazalla, kita cari tempat yang ademan di mana nih? Istazalla tahta sajarah. Sumaraha wa tarakaha. Kemudian ditinggalkan itu. Karena cuma istirahat doang. Diriku dengan dunia begitu. Jadi aku di dunia ini bukan tujuan. Kalau sampai aku tidur di atas tikar pelepah korma berbekas pada bagian badanku, nggak masalah. Lawang memang sedang mengembara, sedang safar. Ya, kayak teman-teman kalau lagi touring ya, aduh, masya Allah. Kemarin ada yang datang ke sono, ke Bogor. Kemarin ini jajan-jajan di Bogor. Ada yang bilang, Ustaz, aduh, pemandangan enak bener Ustaz. Iya alhamdulillah ya. Masjid juga ntar dibuat buat teman-teman biker pada kumpul lah, kita kaji sama teman-teman ojol nanti di Bogor. Saya bilang, ya Allah Ustaz, ini sih anak kalau jadi antum udah tempat pemandangan enak kayak begini Ustaz, kagak mau keluar-keluar begitu. Dengerin nih, biker nggak touring kayak perempuan nggak pakai daster, saya bilang begitu. Ada yang kurang, enak aja ya. Kecuali kalau touringnya touring dosa maksiat lain cerita ya kan. Ini touringnya touring silaturahmi, ketemu orang-orang soleh, ketemu guru-guru kita. Mau jalan juga kita pada kumpul dulu, diingetin baik-baik. Nih jalanan begini, nanjak lu takbir, turun lu bertasbih, jangan sombong, jangan dulu-duluan, gak ada piala di depan. Kita ngomongin. Tujuannya apa? Supaya nanti kita pulang touring sehat, suplemen batiniahnya dapat. Makanya kalau orang touring bersama MBI pulang terus tepar 2 minggu, nggak usah jadi biker. Gitu kan. Heran, pulang touring ngulet mulu di kasur gitu loh. Justru suplemennya ketika jalan. Ya, makanya indahnya touring, nikmatnya kajian. Lah kalau biker dirubah jadi penuntut ilmu mutlak tanpa di atas motor lagi, waduh saya ragu nih. Karena kejiwaan biker ini nggak bisa dihilangkan. Ayo biker nuntut ilmu dengan cara biker gitu loh. Ya selama memang kita nggak mempertontonkan sesuatu yang baru dalam syariat, malis, nggak ada masalah. Lawang yang paham biker cuma biker kok. Ya. Masya Allah kita kumpul sekarang, kita belajar bareng dengan bahasa kita. Lebih baik seperti itu gitu lah. Ya, subhanallah. Kemudian beliau memperjelas Anas bin Malik. Tahu siapa Anas bin Malik? Siapa Anas bin Malik? Anak Malik, Anas bin Malik ya. Sahabat Rasul. Pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik ini pernah mendengar Nabi pernah bersabda. Jadi Anas bin Malik itu anaknya Rumaisah binti Milhan yang kawin sama Abu Thalhah, yang dia ditinggal
ke Rasul gitu. Ini mempertontonkan ibu-ibu di bawah nih. Kalau janda punya anak mau kawin lagi, jangan anak dibawa-bawa, gitu ya. Bakal jadi masalah di antara kalian berdua nanti. Bukan nggak boleh, sebaiknya ditinggal sama orang yang lebih berhak untuk mendidiknya. Ya, ini Anas bin Malik nih, ya sahabat Rasul yang tinggal bersama Nabi, diletakkan sama Rasul karena Rumaisah ingin menikah dengan Abu Talha, gitu ya. Tapi jadi orang tinggalnya bareng Rasul. Anas mengatakan Nabi pernah bersabda, "Man kanatil akhiratu hammah, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, wa jama'a lahu samlahu wa atatu dunya wa hiya raghimah. Wa man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqra baina 'ainayhi, wa farraqa 'alaihi shamlahu, wa lam ya'ti minad dunya illa ma qaddara lahu." Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya. Nabi mengatakan, memperjelas bahasan-bahasan di awal tadi, man kanatil akhirah hammah, barang siapa yang menjadikan dunia akhirat sebagai target utamanya atau keinginannya, ja'alallahu ghinahu fi qalbi, maka Allah akan menjamin kekayaan dalam hatinya. Nah, ini orang kalau udah begini ini injak remeh asik, karena nggak bablas. Labang dia tahu memang hidup ini sebentar, dan dia ngerti walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Tawaran dunia banyak, ukurannya ibadah. Bukan berarti dia tolak dunia selama-lamanya, bukan. Dunia ini mal'una, dunia mal'una. Nabi yang mengatakan ad-dunya mal'una wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawala alim aw ta'alim. Riwayat lain pun Nabi mengatakan dari sahabat Abu Hurairah, ad-dunya mal'una, hei. Dunia ini terlaknat. Nabi ya, yang kita ikuti, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai para pecinta dunia, ya abad dirham, ya abad dinar, ya abad rupiah, ya abad dolar, ya abad euro, abad pound sterling." Dijelaskan ad-dunya mal'una, dunia ini terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, terlaknat semua yang di dalamnya. Illa dzikrullah, yang enggak terlaknat ada beberapa. Yang pertama dzikrullah, semua yang mengiring kita kepada mengingat Allah. Wa mawalah, atau kebaikan yang dikhususkan untuk Allah yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alim, orang yang berilmu, atau muta'alim, atau orang yang menuntut ilmu. Yang enggak terlaknat cuma 4, sisanya terlaknat. Jadi apapun yang ente omongin, hukum asalnya terlaknat, kecuali zikrullah wa mawalah, ibadah yang dikhususkan hanya untuk Allah yang dicontohkan Rasul. Alim, orang yang berilmu, atau muta'alim, orang yang menuntut ilmu, sisanya terlaknat. Kerjaan ente terlaknat, motor ente terlaknat, semuanya terlaknat. Hati-hati ya, banyak-banyak istighfar kita di atas sesuatu yang terlaknat ini. Makanya kalau mau keluar menaklukkan dunia, baca doa, pulang baca doa, mau berkendaraan baca doa, selesai pun baca doa, gitu loh. Semuanya dengan doa, karena la yaruddul qada ila doa. Enggak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Cuma kan yang jadi masalah doa siapa? Ini lagi dibahas. Doa orang-orang yang menuntut ilmu itu mustajab. Apalagi di waktu-waktu yang tepat kita berdoa sama Allah. Yustajabu lil abdi, doanya pasti diijabah. Yustajabu lil abdi, seluruh doa pasti dijawab. Enggak ada doa yang enggak dijawab, itu hukum asalnya doa ya. Tapi innar rajula la yuhramu rizqu bidzambin yusibu. Cuma Nabi bilang, itu terhalang doamu karena maksiat yang kau lakukan ya. Jadi bidzambin yusibu, innar rajula la yuhramu rizqu bidzambin. Rizki itu doa kan rezeki. Terhalang doamu karena maksiatmu. Nah, sementara Nabi mengatakan, Allah menyampaikan, innar rajula la yuramu rizqa bidzambin yusibu. Terhalang doa orang karena maksiatnya, padahal yustajabu lil abdi, doa itu diijabah. Hayo jadi hamba Allah yang baik. Baker juga jadi hamba Allah, cuma berkaitan dengan penampilan aja karena disesuaikan dengan kendaraan. Ya. Jangan terus dirubah harus jadi sesuatu yang bukan baker ya, beda ya. Ya kecuali kalau yang memang bukan baker akan tampak dengan sendirinya. Saya sering pakai bahasa kalau baker itu mengaji, yang udah ngaji jangan jadi baker.
Ini dipaksain yang ngaji jadi baker, ya sudah. Ujung-ujungnya rusak, nggak nerima karena kejiwaannya sudah berbeda gitu loh. Maka saya berharap yang datang tuh betul-betul biker supaya paham. Kalau yang bukan biker, baca judul aja bingung. Injak rem apa maksudnya nih gitu. Kemarin jatuh bego, udah nggak paham lagi tuh. Habis gitu dihujat se-Indonesia gak jatuh bego. Kan gue udah bilang dari pertama yang nggak paham nanya diem gitu loh. Ya, masya Allah. Man kanatil akhiratu hammah. Maka barang siapa yang akhirat yang merupakan sebuah keinginan, ja'alallahu ginahu fi qalbi. Allah jamin kekayaan dalam hatinya. Wa jama'a lahu samlah. Allah kumpulkan semua permasalahannya. Jadi masalahnya carut marut, murat marit. Ya acak adung lah kalau orang sana bilang, berantakan ini masalah. Waduh, ini belum beres, datang lagi. Ini datang, ono nyusul yang ono ngikut. Waduh, nggak beres-beres. Ya kenapa? Karena hukum asal ente lebih condong sama dunia, bukan akhirat. Padahal Nabi bilang, dan Nabi nggak mungkin bohong. Ya, astagfirul qailin, sebaik-baik ucapan beliau kan. Shadiqul masduq, orang yang berkata jujur, berkata baik. Beliau mengatakan man kanatil akhirah hammahu. Orang yang akhirat dia menjadi sebuah target utama, ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kaya pada hatinya. Hatinya kaya. Orang kalau yang namanya hati kaya itu, wow. Laisal ghina an kasratil ard, walakinnal ghina ghinaun nafs gitu loh. Kaya itu bukan kaya harta, kaya jiwa. Sama orang tuh bergaul, sama siapapun bergaul. Ya kalau hitung-hitungan nilai harta sih nggak ada seberapa saat. Cuma anak nggak terikat sama siapapun, anak berteman dan bergaul. Iyalah, kalau memang pengen mengambil kebaikan dan memberikan kebaikan kok, bukan harta ukurannya. Ya, wa jama'a lahu samlahu, Allah kumpulkan semua permasalahannya. Sebanyak apapun masalahnya ada solusi. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dan dunia Allah jadikan datang menunduk sama dia. Padahal jobnya nggak maksimal, orangnya biasa-biasa aja, cuma sukses. Malah kadang-kadang yang jenius gawe sama dia. Kadang-kadang yang pinter jadi pegawai. Ini dia kagak pinter, ya orang sekolahnya bareng sama pegawainya dulu. Kata pegawainya gerutu di balik kantin. Bos gue mah dulu kalau nggak nyontek kok kagak naik sama gue dulu. Gitu-gitu dia bilang. Ya dari ini kisah nyata yang begitu ya. Tapi kagak tahu mau sisik yang bagus nih, orang rezekinya cakep aja. Modal nggak seberapa, untungnya gede. Nah, kalau kita kan modal udah berapa, kagak balik modal sama sekali. Ini orang rezekinya bagus tuh. Allah titipkan rezeki melalui dia. Ya kalau bahasa agama sih ini penyebabnya. Jama'allahu syamlah. Ini orang nggak pinter, masalahnya banyak, cuma Allah kecilin tuh masalah. Ya, kayak kita nih lihat beragam jenis makanan ditawarkan, fokus sama ukuran lambung. Lah kalau cuma ngomongin makanan, semua makan pengen dicobain, pulang nyeret perut kita. Tapi kalau fokus sama ukuran lambung, ya pilih deh. Maka Nabi mengatakan apa? Fakulu mimma yalih. Ente kalau mau makan yang gampang, yang deket, yang ente suka. Jangan semua pengen dicoba, susah nanti nanya. Orang nanya makan apa bingung. Wah, si uduk dicobain, bubur dicobain, gorengan wira dicobain, ya. Oh, sambal kacang apalagi, lontong, belum, masya Allah. Makan apa bro? Udah, begitu tuh kan. Karena nggak jelas, semua dicobain. Tapi kalau spesialis asik. Ya, karena dia tahu itu yang dia butuhkan dan Allah memberikan yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia datang menunduk sama dia, tapi wa man kanatid dunya hammahu, kalau dibalik dunia jadi tujuan keinginan dan keutamaan yang dia inginkan, ja'alallahu fakrahu baina aini. Allah jadikan kemiskinan di antara dua matanya. Tahu maksudnya apa? Kurang aja gitu loh. Pakai motor, lihat motor orang, set bagus banget ya. Lah kan motor ente udah itu. Enggak, no bagus. Pakai baju mah pakai baju kagak beres-beres. Kalau mau ketemu orang nih alami dia, tak kapan lagi terdandan. Masya Allah, baju pakai copot. Sampai orang rumah bingung mau kemana sih? Ketemu orang gitu. Pakai baju, ngeliat orang, set, pakai banget bajunya. Enggak pede sama bajunya gitu loh. Rambut begitu rambut. Tarik belakang.
belah kanan, belah kiri, tarik lagi, betot depan. Masya Allah. Lihat orang botak salut, cakapan botak juga ya. Lu ngapain nyisir tadi kalau gitu? Ini orang keder nih, nggak jelas. Tuh Allah bikin di matanya kurang. Kenapa? Karena dunia ini nggak ada selesainya, bro. Dunia nggak ada selesainya. Itu kayak ente lihat motor parkir, dari motor yang paling mahal sampai yang paling murah. Kalau ente tahu motor untuk alat bantu untuk mencapai sebuah tujuan, nggak bicara mahal sama murah, nggak bicara. Nggak bicara, tetap aja kebaikan yang bakal dia dapatkan. Masya Allah, suruh disyukuri, jangan sampai nggak disyukuri. Ini banyak orang yang nggak paham, akhirnya terjebak dalam kesalahan. Wa iyyadubillah wa na'udzubillah. Masya Allah. Ya, taib. Kemudian, wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainai wa farraqa alaihi samlah. Ya, setelah Allah letakkan kemiskinan di antara kedua matanya karena targetnya dunia yang nggak pernah selesai, farraqa alaihi samlah. Masalahnya Allah bikin carut marut, morat marit. Tadi acak adung deh, pokoknya berantakan tuh masalah. Nggak jelas. Padahal masalahnya nggak ada yang berat. Jadi kayak pengusaha bukan, cuman kayak kepo sama handphone gitu loh. Aduh, temen nanya kenapa bro? Kagak nih tumben gak ada yang WA. Gue loh kayak masalah gede bener. Pengusaha aja pengen matiin HP mulu takut ditagih, betul ya? Ini gawe kagak, nganggur iya, buka tutup kan orang keder. Tadi waktu belum kajian handphone dicuekin, kajian mulai dibuka. Waduh, ini gue lagi ngaji nih. Lu di mana? Ngaji. Tapi dia begitu, nulis kagak. Orang keder, gak usah angkat tangan. Iya. Masya Allah. Wa farraqa alaihi samlah. Allah bikin masalahnya tuh berantakan masalahnya. Masalah yang nggak penting jadi penting buat dia. Lalu nggak penting, urusannya apa? Pusing masalah rumah tangga, berkeluh kesah yang mirip. Lihat, dialog miskin sama-sama orang nganggur. Ya, mau ngomong bisnis sama orang nganggur, kapan majunya kita? Ini kan bahaya. Ya, ngomongin kesehatan, merek obat sama orang lagi bengek. Obat yang bagus apa? Astagfirullah. Enggak pas ya. Jadi enggak ada solusi. Makanya bahasa Rasul ini farraqa baina ainai wa farraqa alaihi samla. Masalahnya Allah bikin berantakan. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudira lahu. Kalaupun Allah datangkan dunia kepada dia, ya cuma sekedar. Udah, nggak usah ngapa-ngapain, hidup mah pasti. Kan udah dibilang no, rayap bongsor engkuk, betul? Hidup engkuk tahu? Rayap bongsor, rayap tuh kalau di tukang apa kusen tuh ada tai gergaji, ente gali tuh ada rayap diem gede tuh, namanya engkuk, gitu ya? Itu rayap bongsor tuh orang Betawi bilang tuh ya. Itu nggak bergerak loh, gemuk. Itu bergerak gemuk. Iya, maksud aneh nih rezekinya ada gitu maksudnya gitu loh. Ya. Itu cacing nggak punya mata, emang ada mata cacing? Gue lagi merhatiin mata cacing, udah bohong dah. Cacing nggak punya mata, mulutnya di pojokan mana kita nggak paham. Tangan kaki nggak punya, hidup anaknya bererot, betul? Ini kalau bicara hidup ya kan? Karena memang Allah yang jamin. Ya, Tat jangan ngomong begitu Tat, saya lagi bawa anak ini Tat. Kita salah ngomong lagi, udah lu sekolah juga buat apa nih, pohon jamlang nggak sekolah hidup kata gitu ya. Jangan begitu bahasanya, enggak, ini amsal bicara rezeki. Karena Nabi mengatakan bahwa walam ya'ti minad dunya illa ma qudira lahu. Ya, Allah datangkan dunia cuma sekedar. Kenapa? Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang mencipta, Allah yang mencukupi. Itu sih masyiahnya Allah, bro. Ya, zolim, Allah nggak mungkin berbuat zolim. Allah pasti kasih nafkah, ngasih rizki buat manusia, buat makhluk hidup. Karena rantai kehidupan. Ya, ini orang kalau nggak dikasih rezeki sama Allah, nggak berjalan itu pasar. Betul. Ya, ini orang kalau nggak ada yang jatuh dari motor, itu apotik nggak ada rezekinya. Ya, lebih fatal lagi kalau sampai nggak dioperasi. Nah, itu buat apa perabotan operasi lengkap di rumah sakit? Dokter gajinya dari mana gitu loh. Selalu ada rantai kehidupan. Maka sering ditekankan, bro, hidup ini bukan masalah gagal atau sukses.
Hidup ini bukan masalah sakit atau sembuh, ya, kaya atau miskin, bukan. Lebih kepada orang yang bersyukur dan orang bersabar. Bisakah kita menjadi abdan syakuran atau abdan sabur? Lawang kaya juga mati, yang ditipu mati, yang nipu mati, yang nggak ditipu nggak nipu mati juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut, betul. Kan setiap yang bernyawa pasti mati, tapi kita pengen husnul khotimah. Karena background kita beda, mati kita pengen sama, namanya husnul khotimah. Disitulah MBI berdiri buat para biker. Gimana caranya teman-teman biker nih ngobrol di MBI, ngobrol agama dengan bahasa biker gitu loh. Ya, makanya kalau ngeliat MBI jangan lihat ATM pengen digesrek nyari duit, jangan gitu loh ya. Kita kalau ngeliat MBI ini wadah nih, kesempatan gue berkarya nih, gimana caranya gue bisa belajar ya, gue bisa ketemu sama teman-teman yang bisa memaksimalkan untuk bisa menaklukkan dunia, memberikan contoh yang terbaik ya, punya keluarga yang saling mendoakan, yang menyiapkan maklum, dahsyat sekali. Makanya kalau ada segelintir orang berusaha untuk merusak MBI, waduh ya, kita nasihatin baik-baik, bro jangan begitu bro ya. Kalau memang ente nggak suka sama personalnya ente panggil. Ya, jangan sampai kayak anak kecil yang semua dihancurin. Kalau ini benalu merusak ranting, jangan ranting yang ditebang, benalu yang disingkirin gitu loh. Kalau ranting sudah nggak ada, jangankan benalu, buahnya kagak keluar, kagak ada rantingnya, berantakan nanti semuanya itu ya. Masya Allah. Ya, jadi mafhum nih. Maka kalau orang sudah tahu bahwa dunia itu bukan target, pintar-pintar injak rem. Nah, istilah injak rem ini kan membatasi diri. Ini yang dikatakan juhud, orang-orang yang juhud dengan dunia. Jadi al-kais, mandana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Dulu sahabat pernah bilang, sahabat yang namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'di radhiyallahu anhu pernah mengatakan, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun. Ada yang pernah datang ke Rasul seorang laki-laki. Ini kata sahabat Sahal bin Sa'ad. Faqala, dia berkata begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ini sebenarnya target bahasan injak remnya ini. Ya Rasulullah, Dullani itu artinya tunjukkan kepada kami, beritahukan kepadaku. Maka saya suka bilang dulu tuh, kalau manggil nama orang yang lengkap jangan dipotong-potong. Namanya Abdullah jangan dipanggil Dul, artinya lain lagi nanti. Kalau nama Abdullah ya hamba Allah. 1000 orang manggil, 1000 orang ngedoain. Panggil Dul. Nah, Dul nih. Dullani tunjukin, intipin, gitu ya. Maka kalau Abdullah dipanggil Dul, kang ngintip artinya Dullani, Dul. Ini sesuai arti bahasa Arab nih, ya. Makanya jangan sembarangan suka nama-namain orang. Nama Muhammad jangan dipanggil Mad. Muhammad terpuji, Mad artinya panjang, matobi, mata disukun, matilah, Mad tuh ya. Dullani ala amalin, tolong tunjukkan, kabarkan, beritahukan, intipin kepada aku ya Rasul. Ala amalin, akan sebuah perbuatan, idza ana amiltuhu ahabbani Allah. Kalau aku mengamalkan perbuatan tersebut, ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Allah suka sama aku, manusia juga suka sama aku. Bahasanya satu. Dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku akan sebuah perbuatan yang kalau perbuatan tersebut aku lakukan, ahabbani Allah, Allah suka dengan aku, wa ahabbani an-nas, manusia suka. Cukup udah, nggak macam-macam sudah. Asal Allah suka, manusia nggak komplain, sedang udah pas. Faqala Rasul, Nabi mengatakan, izhad fi dunya yuhibbakallah. Kamu izhad fi dunya, kamu batasi, injak rem. Dunia jangan bablas sebatas kebutuhan, jadi orang yang qanaah. Ya kalau memang hari cuma 7, paling mentok baju 7 dah gitu loh. Tiap hari ganti istilahnya. Jangan lemari kotak apa jadi belok, pinggirannya penuh barang. Ya, sudah cukup sebatas keperluan. Ini garasi gede, bukan berarti dipenuhi nama motor. Tuh motor dibeli buat apa? Bukan dikumpulin.
Semua dikumpulin, seneng aja tat. Saya mah bukan hobi naik, hobi beli. Ibu-ibu begitu, beli baju yang kemarin aja masih pakai merek, belum dilepas nama mereknya. Masih ada bandrolnya, udah beli lagi. Ini beli lagi ngapain, Bu? Ini mah lain tat. Kalau kemarin emang butuh tebel musim hujan. Ini lucu bentuknya. Lucu. Baju gara-gara lucu dibeli. Astagfirullahaladzim, subhanallah. Ini kan sudah bahaya ya. Jangan coba rem dikit. Dunia direm. Izhad fi dunya yuhibbakallah. Kamu rem deh dunia, batasin dunia. Allah suka sama kamu. Allah suka. Kamu bagi waktu tuh 24 jam kamu pakai buat apa tuh? 24 jam. Coba. Kamu istirahat 6 sampai 8 jam satu hari. Sisanya kamu menuntut ilmu, sisanya kamu sholat, kamu mencari penghidupan, diatur, di manage. Ya, dunia supaya jangan bablas. Izhad fi dunya yuhibbakallah. Wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Begitu pula jangan sampai kamu nih bablas, rem walaupun suka punya orang. Rem. Suka memang motornya cakep banget, aduh. Orangnya mulai gue bawa nih. Jangan begitu. Ya udah sih, ya bukan. Kita kesel aja, kita gede motor kita kecil. Dia orang kecil motor gede, kayak nggak matching kan. Terserah. Oh, lo nggak perlu yang bawel sih. Apa udah sering dibilang tuh cerita orang yang tidur di bawah pohon buni. Tuh pohon buni. Buni yang asam kecil-kecil tuh. Orang lagi tidur di bawah pohon buni, ngelihat buah buni kecil-kecil. Dia ketawa. Sebelahnya ada kebun semangka. Dia tambah geli lagi ketawa. Temennya bingung, lu ngapa sih? Gue nggak paham sama Allah kadang-kadang nih. Apa? Ini buni pohonnya gede, buahnya kecil banget noh. Terus semangka pohonnya kecil, buahnya gede. Gue mau kadang nggak paham cara Allah kerja. Gue bingung, dia merem dah. Di bawah pohon buni merem tuh. Gak lama ketibanan buni. Alhamdulillah. Coba kalau buni segede semangka, mati gue tadi. Tuh ya. Orang tuh kadang-kadang nggak bisa ngatur Tuhan yang tahu gitu loh. Ini orangnya kecil, motornya gede, urusan dia. Dia mau pakai cakep tuh motor mahal, nyampe ke kajian mulu, kagak pernah mejeng juga malu. Orang kecil motor gede, betul kan ya? Ente motor kecil aja mejeng mulu, ngayap. Ditanya mau kemana kayak nggak pernah tahu tuh kemana kayak pokoknya. Muter dulu dah. Silaturahmi sama SPBU. Ya di situ Allah tuh pengen sesuatu yang bermanfaat tuh kan. Karena kan manusia ini kalau bahasa Nabi, min husnil Islam mil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Betul. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu kan ketika meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat. Ya kalau enggak bermanfaat ngapain? Khalas ya akhi. Batasi sudah. Ngelihat teman, wih gila. Masya Allah tuh. Karena gua kalau ngelihat dia apa sih? Di mana letak keadilan Tuhan? Masya Allah, kenapa? Temen gue kan sama gue kalau ngaca kan dia aja malu baca doa, kenapa? Jelek tat, gue ganteng kata gitu. Tapi kalau ngeliat bini cakapan dia, bini gue astagfirullahaladzim. Ya udah deh, rezekinya masing-masing udah. Mungkin Allah pengen dia bersyukur, ente bersabar, kan begitu. Kan pintu surganya Allah yang tahu tuh loh ya. Ya Allah tahu kamu tuh bersabar lebih oke loh gitu loh. Banyak nangis dalam doa, kenapa? Banyak komplain, sabar. Ya Allah, tahu udah ngomong apa lagi ya bingung. Udah habis kata-kata. Kalau teman disuruh bersyukur, Allah tahu tuh. Udah bro, jangan pikirin. Pokoknya kalau bisa bersabar, bisa bersyukur ya bersyukur. Ya, itu yang dikatakan wasyari'u ila maghfirah. Percepat untuk memohon ampun ke Allah. Jangan komplain dengan takdir. Kalau bisa seperti itu, yuhibbakallah wa yuhibbakan nas. Allah suka sama kamu, manusia juga suka sama kamu. Yuhibbakallah wa yuhibbakan nas. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ini juhud, itu yang dikatakan injak rem tuh. Jangan sampai jadi orang yang gampang komplain. Allah sudah jelaskan bahwa Allah ini beli manusia. Allah dalam surat At-Taubah ayat 111 Allah mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalakum bi anna lakumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alaihi haqqan
fit Taurati wal Injil wal Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul azim. Kalau Allah jelaskan tentang arti sebuah kemenangan, ya ini al-fawz al-azim, kemenangan yang besar, Allah menjelaskan dengan bahasa yang lugas. Kata Allah, wahai orang beriman, dengarkan. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang beriman diri mereka. Wa amwalahum, harta mereka. Bi anna lahumul jannah. Mereka itu dijanjikan dengan surga. Kalau berani mengorbankan jiwa dan hartanya. Kenapa? Jiwa titipan, harta titipan. Jangan munyain sama yang namanya titipan. Kalau dulu diamsalkan yuqatiluna fi sabilillah, mereka mati berjihad di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, kadang membunuh, kadang dibunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan, janji yang pasti buat mereka. Ada dalam Taurat, dalam Injil, dalam Quran. Wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi. Maka dikatakan bahwa barang siapa yang betul-betul menepati janjinya, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan. Artinya nggak usah khawatir. Orang kalau sudah orientasinya akhirat, dunia direm sama dia, Allah janjikan kemenangan yang baik. Allah mengatakan al-fawz al-azim, kemenangan yang besar. Dan nggak akan pernah terzolimi, nggak pernah. Ya. Dulu sahabat Umar bin Al-Khattab pernah mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, memerintahkan kepada kami pada suatu hari, antasaddaqu fawafaqa dzalika malan indi. Kata Rasul, diperintahkan untuk bersedekah, maka perintah itu sesuai dengan harta yang ada padaku. Kemudian aku berkata, fakultu, aku berkata, al-yawma asbiku Abu Bakrin isbaqtuhu yawman faji'tu binisfi mali. Kata Umar, hari ini karena Nabi nyuruh aneh sedekah, ini contoh nih. Nabi nyuruh aneh sedekah. Hari ini asbiku Abu Bakrin in sabaqtuhu yawman faji'tu binisfi mali. Pada hari ini aku akan mendahului Abu Bakar. Jika aku dapat mengalahkannya pada hari ini, maka inilah saatnya. Maka aku berikan nisfi mali, setengah hartaku. Faqala Rasulullah, kemudian Nabi pun bersabda, ma baqaita li ahlik, Umar, kamu bicara sedekah, kamu kasih setengah ke aku. Keluarga kamu gimana? Ini setengah harta loh, gak main-main loh. Seluruh harta setengah kau berikan kepadaku, terus keluarga kamu gimana? Fakultu, kemudian dikatakan bahwa mislu, ya setengahnya lagi ya buat keluargaku, kan setengah buat kamu ya Rasul, gitu loh, dengan bangga gitu. Kalau dikatakan ata Abu Bakar bikulli ma indahu, dan Abu Bakar pun datang kemudian membawa semua hartanya. Faqala lahu Rasulullah, beliau pun bersabda, ma baqaita li ahlik ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Tadi Umar setengah ngasih semua hartanya ke aku. Sekarang kamu semuanya, bukan setengahnya lagi. Keluarga kamu nanti gimana Abu Bakar? Qala, beliau pun mengatakan, abqaitu lahumullahu wa rasuluh. Aku telah meninggalkan buat mereka, keluargaku itu Allah dan Rasul. Allah yang kasih rezeki, Rasul yang mencontohkan cara mencarinya. La usabikuka ila syai'in abadan. Nyeletuk Umar, aneh gak bisa ngalahin ente Abu Bakar. Tingkat tawakal sahabat yang remnya kuat untuk dunia, lihat. Dan ini dicontoh sama Utsman bin Affan. Kenapa? Karena Utsman ini terkenal orang yang gak betul-betul nggak bisa susah gitu loh. Rezekinya ada kayak Abdurrahman bin Auf itu. Dia berpikir dagang gimana rugi, nggak bisa rugi. Kenapa? Karena yang nitipin Allah. Akhirnya Utsman mengatakan bahwa sesungguhnya aku cuma membawa titipan Allah kepada manusia. Jadi kalau sampai dia sukses, dia jadikan harta yang dia punya tuh untuk jalan Allah. Dan ini yang membuat dia nggak miskin.
Karena janji Allah, mana qasat shadaqatum min malin, enggak kurang harta karena sedekah gitu loh. Hatta kita dizolimin sama orang, ya tersenyumlah, ya Allah, hartamu dizolimi oleh orang, ya Allah. Ya, kuserahkan semua kepadamu, la haula wala quwata illa billah. Sambil kita berhusnuzon bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu. Allah enggak mungkin membebankan manusia di luar batas kemampuannya. Ya, kadang rezeki maling melalui kita. Nyampe gak? Ya. Kadang rezeki maling melalui kita. Yo, kalau nggak ada kita yang teledor, Tat, maling nggak pada gemuk, Tat. Karena yang namanya maling ini kan memang ya kalau dia nggak tobat kan bahan bakar neraka, wuquduhan nasu wal hijarah, betul? Kalau aneh sih husnuzon sama Allah, Tat, rezeki nggak ketukar. Ada jalan Allah nanti yang aneh nggak tahu ceritanya seperti apa nantinya. Makanya aneh berhusnuzon. Ini orang enteng hidupnya. Apapun yang dia rasa, susah, senang, sedih, atau apalah yang dia rasa, nggak mengganggu hubungan dia dengan Allah. Dan dia nggak mau berprasangka buruk sama Allah. Karena dia tahu prasangka buruk itulah membuat dia buruk. Wadzalikum zannukum alladzi zanantum birabbikum ardakum fasbahtum minal khasirin. Prasangka buruk yang kau sangkakan Allah kepada Allah, itu keburukan yang kau rasa selama-lamanya. Coba belajar berhusnuzon sama Allah. Ya, rezeki nggak ketukar, ya. Jangan sampai gara-gara rezeki yang kita anggap hilang dari diri kita, ibadah kita berantakan, ya jangan. Merengut aja di pojokan kamar, lu ngapa? Aduh, tahu dah, sholat, belum males gua. Kenapa males? Tahu dah rezeki berantakan banget ini. Dah, astagfirullahaladzim. Jangan, ya. Ya mungkin saat ini Allah pengen kau bersabar, seperti dulu Allah pengen kau bersyukur kan. Nah, itulah cara Allah mendatangkan kebaikan. Nah, jamaah yang Allah muliakan, ini bahasa yang baik. Ya, supaya kita paham bahwa apapun yang kita lakukan akan mendatangkan kebaikan kalau memang Allah arahkan kita kepada kebaikan tersebut. Nah, sampai kita mendapatkan kemuliaannya. Taib. Maka penegasan apa yang disampaikan tadi bahwa injek rem ini untuk urusan-urusan dunia ini betul-betul perlu supaya kita nggak bablas ya, tapi jangan dikit-dikit nginjek rem juga ya, karena fungsi rem depan rem belakang juga nanti ada sendiri. Tapi intinya sih yang pasti memang juhudlah di dunia, batas hidupmu dengan dunia untuk menggapai indahnya akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wallahu a'lam bishawab. Kita pengen perbanyak dialog mumpung banyak yang hadir ya. Silakan yang mau ditanyakan. Akhirud da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhalu. Na'am. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz untuk materi yang telah disampaikan. Masya Allah, ini materi luar biasa sekali Ustaz ya. Berhubungan dengan zuhud Ustaz. Zuhud. Jadi, memang orang untuk mencapai tahapan itu perlu ilmu, kan? Perlu ilmu. Pentingnya kita datang ke majelis ilmu, pentingnya kita menuntut ilmu syar'i, pentingnya kita belajar dengan guru-guru yang tepat. Ya, untuk mencapai tingkat-tingkatan yang mungkin di agama ini sedikit banyak bisa membantu kita nanti kalau di ya, insyaallah. Jadi maksudnya injek hektar. Ya dulu tahan. Islam tuh nggak melarang kita mau kaya, betul? Nah, cuma jangan taruh kekayaan itu di hati, di tangan aja, Bang. Jadi enteng gitu ya. Ya, air botol buat mungkin yang ini. Wah, boleh angkat. Masya Allah. Sana yang duluan yang sana. Udah. Ke sana ya. Udahlah, boleh berdiri nih. Perkenalkan nama, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ihsan dari FPI Bogor. Mau bertanya Ustaz, ini mungkin berkaitannya dari yang tadi sudah Ustaz sebutkan sehingga timbul pertanyaan seperti ini. Kan kalau misalnya Usman itu kan ketika dititipkan kekayaan oleh Allah, maka dia bersedekah untuk orang lain lah ibarat kayak gitu. Nah, saya punya pertanyaan seperti ini. Ada ibaratnya saya punya perusahaan gitu misalnya. Lalu membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang gitu. Nah, membuka lapangan pekerjaannya itu juga termasuk sedekah nggak sih Ustaz gitu. Terus ketika saya itu termasuk sedekah gitu, ketika orang itu dapat gaji misalnya, lalu dia melakukan kebaikan dengan gaji tersebut.
Baik, barakallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Sedekah ini sifatnya umum. Artinya kan i'ta, memberi gitu secara umum. Apapun yang kita beri, hukum asalnya itu adalah sedekah. Tapi secara istilah sedekah ini adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat seperti yang disyariatkan. Ima diterjemahkan zakat, infak, sedekah gitu. Ya, antum memberikan sesuatu yang baik kepada seseorang. Contoh membukakan sebuah lapangan pekerjaan gitu ya. Itu merupakan bagian sedekah antum. Sampai ada istilah kok orang bersedekah membuat masjid. Kalaupun nggak mau membuat masjid, bersedekah seukuran telur burung yang kecil untuk masjid tersebut. Banalahu baitan fil jannah, dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Makanya kita berharap seperti kita di MBI ini, kalau bisa nih MBI jadi ajang sedekahnya para biker gitu loh. Antum yang nggak goncang kena pandemi, ya. Antum ajarkan kepada teman-teman yang kena goncang pandemi ini supaya tetap bisa survive gitu loh. Atau bukakan lapangan pekerjaan. Kayak sekarang nih ya, dari panitia kan mengizinkan untuk membuka dagangan ya, khususnya buat orang-orang MBI ya. Walaupun yang merespon banyak yang non MBI, tapi ya gak masalah ya, selama memang masih batas wajar ya. Tapi kita berharap tadi teman-teman MBI ini kreatif gitu loh. Karena dari pusat sudah memfasilitasi untuk itu gitu. Gimana caranya supaya ada gitu loh. Dan lainnya. Intinya mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'il. Orang yang menunjukkan pada kebaikan berpahala seperti orang yang berbuat kebaikan tersebut. Itu sedekah insyaallah ya. Allahu akbar. Mungkin lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Ya. Ini boleh nanti ini apa buku dikasih apa yang nanya tadi itu bro? Nah. Mana tadi? Iya. Iya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Suryadi dari Pamulang, Tangerang Selatan. Barakallah. Alhamdulillah dipertemukan di teman-teman MBI yang kegiatannya lebih banyak baiknya. Saya mulai sedikit-sedikit meninggalkan jaga jarak dengan teman-teman yang dahulu yang banyak kegiatannya banyak mudorotnya gitu. Pengennya saya mereka saya ajak ke kegiatan yang lebih baik. Iya. Cuman sayangnya ini tidak punya pengaruh gitu. Bingung ngajaknya gimana. Sementara saya juga pengen udah mulai jaga jarak, tapi sering diajak nggak enak, banyak alasan. Pengennya tetap silaturahmi dengan mereka, tapi mereka ikut kegiatan kita gitu. Gimana caranya, Pak? Baik, barakallah. Aja. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya antum bicara, mudah-mudahan bicara dakwah ya, antum pengen mewarnai ya. Pahami akhi fillah bahwa hidayah itu urusan Allah. Ya, hidayah urusan Allah. Antum berharap teman antum ini ikut antum, ya, ikut kegiatan antum yang positif. Ketimbang antum mengikut dia lah, gitu ya, istilahnya gitu ya. Sebenarnya sih kalau memang antum layak diikuti dan dia tahu kenapa mesti ngikutin antum, selesai urusan. Anak pengennya ikut anak, dia tahu ente gak? Enggak, ya susah juga gitu ya. Paling nggak harus tahu manfaat kita buat dia gitu lah. Ya. Jangan kayak apa ya, kita lagi touring kemana waktu itu ya? Lagi di daerah Cirebon ya, yang ada nyusul ada yang jatuh itu. Cirebon ya. Jadi udah dibilang kalau nggak terdata jangan ikut-ikutan. Hiporia ngeliat bulan Ustadz ikut aja. Main kebut-kebutan gitu. Tanya mau kemana? Nggak tahu, ikut aja. Ini kan khawatirnya begitu. Banyak orang yang ikut-ikutan tapi nggak ngerti. Ini hampir mirip sama hadis yang mengatakan akhadtum ajnabal baqar. Jangan pegang sapi dari buntut. Karena sapi dipegang di hidungnya ditarik. Karena kalau megang sapi dari buntut nggak tahu bakal kemana ini sapi. Binatang paling bahlul itu sapi. Lahir gede dikasih simpan di kandang, dilepas dari kandang nggak bisa balik itu sapi. Jangan ikuti sesuatu yang nggak tahu tujuan. Makanya selama memang antum punya misi, punya tujuan, selesai harusnya. Jadi jangan antum paksa juga mereka untuk ikut antum. Ya kayak sekarang kita nggak paksa, kita cuma kabarkan ada kegiatan injek rem nih di Al-Hamidiyah ya. Ya pada kumpul karena tahu oh kajian nih, oh ilmu nih dengan sendirinya dan nggak ada paksaan.
Yang mau datang mangga, yang kan juga nggak ada masalah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Intinya bro, jadilah mutiara untuk diikat, jadilah berlian untuk digosok. Allah muliakan antum insyaallah. Barakallahu fikum. Nah, masyaallah. Ya, antum catat siapa aja tuh teman-teman antum. Ya. Oh iya, ini karena peserta yang hadir ada juga dari luar MBI. Tafadhol, jangan malu-malu. Silakan kalau mau bertanya apa aja sama Ustaz, Ya. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau bertanya dengan keseluruhan. Kira-kira kapan sih kira-kira saatnya yang tepat untuk kita ini harus menginjak rem? Baik, barakallahu fikum. Iya, bagus pertanyaannya. Ini yang begini lah ya, kasih kaos nih, sesuai nih. Iya, tadi sudah dijelaskan di awal. Menjelang akhir itu saya sampaikan tentang hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada seorang sahabat bertanya ke Rasul, "Dullani ala man idza amiltuhu ahabbani wa ahabbani an-nas." Kabarkan kepada aku dong akan sebuah perbuatan yang kalau aku melakukannya Allah suka, manusia suka. Ini bab juhud, bro. Ya pokoknya semua yang memang membatasi hidupmu dengan dunia Allah suka. Injek rem. Kalau dunia sudah mengundang Anda untuk bablas, injek rem. Ya, sampai akhirnya sholat berantakan, silaturahmi rusak, ya muamalah kita pun rusak, jangan. Ya keenakan kerja, apa lupa punya anak, punya bini. Keenakan kerja, apa lupa ada mata tua yang menanti kita di kampung. Touring ke sono ke sini, orang tua nggak pernah didatengin, injek rem, injek. Ini bablas sudah. Ya. Begitu pula dengan manusia. Qanaah. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Allah sudah punya mikdar buat manusia, ukuran. Ada mikdar, walaupun ada target, bro. Ini anak kasih bocoran hadis cakep nih buat para biker nih. Ya, kalau kesampaian alhamdulillah, enggak ya sabar. Kata Nabi, arba'un minas sa'adah. Al-mar'atu salihah wal maskanul wasi' wal jarus salih wal markab al-hani wal markabul hani wa min arba'i minas saqa al-mar'atu su' wal jarus su' wal markabus su' wal maskanut tayyib. Ini jadi tujuan boleh. Nabi mengatakan gini, ada 4 perkara yang mendatangkan kebahagiaan. Targetin, kalau enggak kesampaian ya sabar. Beliau mengatakan 4 perkara tersebut. Yang pertama, al-mar'atus sholihah. Ente punya istri yang solehah, itu betul-betul mendatangkan kebahagiaan. Jadikan target. Yang kedua, yakni al-maskanul wasi'. Ente punya rumah yang luas. Ya, tamu boleh datang mau pakai bakter, jalan kaki, pakai bis, pokoknya senang aja. Ya, al-maskanul wasi' wal jarus salih. Ente punya tetangga yang baik. Al-jar goblad dar. Makanya kalau beli rumah, pengen bangun rumah, lihat tetangga baru beli rumah. Jangan beli rumah baru lihat tetangga, supaya punya tetangga yang baik. Wal markab al-hani'. Markab al-hani ini kendaraan yang cepat. Dahsyat ya. Masuk. Al-markab al-hani'. Kendaraan yang cepat. Kenapa? Karena ente memang orang laki harus cepat. Jangan banyak rencana. Laki itu tokcer gitu loh. Ini mikir apa? Oh gitu ya, kita harus kerja ya Ustaz ya. Insyaallah Ustaz, mudah-mudahan 2004 Januari. Kalau memang sekarang bisa, kenapa mesti nunggu besok gitu? Makanya butuh kendaraan yang cepat. Nah, ada 4 yang mendatangkan kesengsaraan, kebalikannya. Al-mar'atus su', istri yang buruk, yang kerjaannya ngedebat laki, yang bikin laki deg-degan aja kalau pulang gitu ya. Yang kedua, yakni al-jarusu, tetangga yang buruk. Ainu tara wa qalbu yar'a, tetangga yang matanya ngelihat kita, hatinya ngiring. Hati-hati tuh, al-jarusu. Kemudian wal markabusu, kendaraan yang buruk. Orang sibuk pakai kendaraan yang mogok mulu. Ini al-markabsu gitu loh. Tertunda urusan dunia ente dengan markab yang seperti ini. Kemudian wal maskan doik. Wal maskan doik itu artinya tempat tinggal yang sempit. Masya Allah. Ya.
kendaraan yang betul-betul cepat yang mendatangkan kebaikan, jangan sampai enggak. Itu silakan jadikan target ya. Jadi kalau pun nggak dapat ya bersabar gitu ya. Sisanya injek rem lah. Kalau udah sampai gara-gara kerjaan sholat ente berantakan ya, jarang ngaji lagi. Lu mau ngaji lagi bro? Waduh gue sibuk. Dulu sih kita zaman masih nganggur mah tiap minggu gue ke Al-Habidiyah. Kalau order lagi banyak dah, Allah juga paham. Allah juga paham. Allah alam bisawab. Naam ya, masya Allah ya. Mudah-mudahan manfaat juga. Ayo belum baju tadi deh. Alhamdulillah. Ayo. So izin baca dari Akhwan Ustaz. Apa itu? Ya intinya dia pengen banget datang ke kajian offline gitu. Sepertinya kita kurang info kalau ini Akhwan juga boleh. Jadi untuk nextnya mungkin nanti kita infokan. Nah pertanyaannya adalah apakah salah Ustaz jika nekat kajian offline tanpa suami meskipun izin Ustaz? Setelah karena suaminya menurut dia belum ada hidayah sunnah. Kalau ahwat sih sudah nikah, kan legalitas aktivitasnya kan suami. Kalau suaminya ngizinin ya nggak usah nanya ente juga kali ini. Boleh kan laki udah ngizinin. Iya. Kita nggak usah lakinya mana, nggak usah gitu ya. Boleh kan diizinin sama lakinya kan, urusan lakinya. Selama memang nggak safar kali ya. Allah bisa. Lanjut ke jadi itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya tentang doa yang tidak dikabulkan karena maksiat. Iya. Yang kita belajar kan doa itu ada 3 ya. Doa yang langsung dikabulkan, ditunda, dan yang akan menjadi pahala kita. Ya. Apakah doa-doa yang terhalang oleh maksiat itu akan dikabulkan kalau kita sudah bertobat? Iya. Doa-doa yang lain. Ya. Mungkin itu aja. Barakallahu fikum. Naam. Ini bertanya Ustadz, kalau memang doa tertunda karena maksiat, apakah kalau maksiat sudah hilang akan dimudahkan doa itu sampai kepada kita? Betul? Ya iyalah. Informasi tentang innar rajula la yuhramu rizqa bi dzambin yusibuh itu seseorang terhalang dari jawaban doa rezeki yang Allah berikan kepada dia ini karena maksiat yang dilakukan. Dengan harapan hadis itu membuat dia beristighfar. Jangan salahkan Tuhan, bro. Allah sudah bilang ud'uni astajib lakum, minta langsung ku jawab. Kan Allah nggak mungkin bullshit. Allah nggak mungkin bohong dong ya. Allah ud'uni, berdoa kepadaku, astajib lakum, ku jawab. Apa Allah bohong? Ya enggak. Allah nggak pernah bohong. Tapi kok nggak dijawab-jawab? Ini masuk hadisnya. Coba deh, ente sama orang tua gimana hubungannya? Ente sama istri gimana coba kalau lagi? Coba yang perempuan sama suami gimana coba? Ini maksiat kita rutinkan. Ya. Alfaina ba'dal faina. Diulang-ulang sama kita gitu loh. Sampai kita mati kita nggak bermaksiat. Nanti ada syariat lain masuk, kita suruh banyak istighfar ya, barengi kemaksiatan dengan kebaikan, jangan kebaikan dengan kemaksiatan. Namanya talbis. Sadar diri kita punya dosa, istighfar bro, minimal 70 sampai 100 dalam satu hari minimal. Ini mah astagfirullah, zikir pagi tuh kita baca sambil jalan. Masa ya bertahun-tahun baca nggak apal-apal sih gitu ya. Lama-lama kita biasa. Nah, insya Allah tuh kalau kita sudah bisa seperti itu, wah, ya nggak nutup kemungkinan selama yang diminta wajar. Karena ada terusan doa yang mengatakan yustajabu lil abdi, doa hamba pasti dijawab. Selama enggak berdoa dengan ini, malam yadu bi ismin, doa untuk sebuah dosa. Ya, mudah-mudahan dimudahin nih ntar gue nih. Temen gue meleng ya gue ambil barangnya. Ini nggak boleh tuh. Atau si Jones nih, jomblo ngenes yang takut-takut nikah nih, ntar gue mau datengin nih, mudah-mudahan bapaknya nggak ada. Asik gue berdua. Tuh nggak boleh tuh. Itu maksiat tuh. Ya, jangan minta untuk kayak gitu-gituan. Auqati rahim atau mutus silaturahim. Nggak boleh. Ya Allah, mudah-mudahan nih gue datang kondangan si Biangkerok nggak datang deh ya Allah. Nggak boleh tuh.
supaya gak ketemu sama orang yang gak ada masalah sebenarnya sama kita. Awil isti'jal atau tergesa-gesa. Maksa Allah suruh cepet turutin yang dia mau. Aku telah berdoa, udah berdoa ya Allah tapi tak kau jawab, itu boleh gak boleh? Ente mintanya apa ya? Minta rumah sama Allah. Cakep, cuma udah kerja belum? Nganggur tak ngimpi lu minta begitu. Sebelum lu minta rumah sama Allah, minta kerjaan dulu. Udah kerja minta gaji yang cukup. Udah punya gaji gampangin nabung. Udah nabung ya Allah mudahin beli tanah. Udah punya tanah baru minta dimudahin bikin rumah. Ini nganggur, gaji kagak ada. Tanah boro-boro lu ya Allah berikan rumah. Lu kata minta sama Aladin begitu. Ada proses. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Naam. Ya, mungkin ada pertanyaan dari Ahmad lain. Ayo, boleh. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau menanya Ustaz. Iya. Suami saya masih muda, umur 35 tahun, baru meninggal Ustaz. Saya suka kangen dan berpikirnya ingin mengulang waktu. Apakah seperti itu berdosa Ustaz? Dan bagaimana menjalani tahun-tahun ke depannya? Gitu. Dia punya laki masih muda, 35. Meninggal suaminya. Terus dia suka kangen kan, suka kepikiran, suka kangen, pengen putar waktu lagi itu dah punya kalau waktu bisa. Ya gitu. Kalau cuma sekedar kepengen sih manusiawi ya. Tapi kalau sampai komplain dengan takdir itu nggak boleh. Ente tahu kan Ummu Darda? Siapa Ummu Darda? Ibunya Darda, Ummu Darda. Bininya Abu Darda. Bininya Abu Darda. Waktu Abu Darda meninggal, dilamar sama sahabat. Yang ngelamar dia kalau nggak salah Muawiyah. Kebayang, ditolak. Dahsyat. Padahal kurang apa ya sahabat Nabi, khalifah lagi apa raja pertama Muawiyah. Dan keturunan itu orang-orang mulia semua. Ditolak. Karena ada kenangan yang tadi dapat selain dari Abu Darda. Boleh. Selama itu baik. Karena kalau perempuan itu kan menikah dengan lelaki yang memang bisa membukakan dia pintu surga. Itu yang terpenting. Dan sampai saat ini dia belum melihat kecuali suaminya yang meninggal yang dekat dengan dia gitu ya. Ya mungkin dia berharap juga, tapi jangan termehe-mehe berlarut-larut juga ya. Karena sahabiat juga banyak suaminya meninggal karena dia tahu perempuan yang paling gampang hidup dengan suami. Asal selama memang nggak merusak hubungan dia dengan Allah, ya sekedar mengingat masa lalu yang indah, boleh penyemangat yang akan datang. Tapi kalau saran saya sih buka lembaran baru ya. Karena Allah akan berikan yang terbaik buat kamu melalui pasangan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin di sini lagi yang pojok sekarang. Gantung peki apa? Coba ya. Diri. Itu pakai mic yang di belakang aja. Bismillah. Saya Teguh Ustaz dari Depok. Iya. Masih perihal internet. Ketika kita sudah sadar kita internet, tapi terkadang kita merasa kecewa gitu kan, karena secara tidak langsung gitu kita merasa kayak ketinggalan sama waktu, sama rencana, sama teman kita mungkin yang misalkan dia lebih sukses. Nah, akhirnya kita memilih misalkan kita tetap punya target nih, ya kan, dengan taruhlah memang kita sadar diri, uang kita juga misalkan lepas gitu. Nah, kita cari tambahan, dan tambahan itu masih terkait dengan tujuan kita akan dunia, Ustaz. Iya. Gitu. Namun di sisi lain, jadi kita jadi lebih sering berdoa, Ustaz, sama Allah gitu kan, dari waktu-waktu mustajab buat berdoa agar mencapai target kita. Nah, apakah hal seperti itu yang awal dari kecewa itu dan akhirnya kita jadi lebih banyak berdoa gitu kan untuk tetap mencapai target dunia kita? Nah, apakah itu salah, Ustaz? Apakah jika memang salah, apa yang harus mungkin kita lakukan, Ustaz? Barakallah. Nah, terima kasih. Justru itu yang baik ya. Ketika kita pengen sesuatu kemudian tak sampai sesuatu yang kita inginkan, kita serahkan ke Allah. Makin kencang kita punya anak yang mungkin belum soleh, terus makin kencang Rabbi habli minas sholihin. Makin anak kasih Rabbi habli minas sholihin, makin soleh. Ya. Jadi harusnya memang kita makin yakin bahwa kebaikan yang sudah kita lakukan itu diuji oleh Allah dengan orang di depan kita. Tapi tetap memiliki keinginan yang baik
berhusnuzon kepada Allah, dilalah yang dia inginkan kesampaian itu buat kemaslahatan, buat kepentingan pribadi ya, boleh, nggak ada masalah. Itu yang paling baik, yang menyerahkan semua ke Allah, sehingga dia nggak berhusnuzon kepada Allah, karena dia tahu Allah nggak mungkin zalim kepada dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masya Allah. Nanti ada hadiah di bawah depannya, ambilnya foto. Nah. Dari awal saya. Foto. Ustaz, kita berharap hidup sukses dunia akhirat. Iya. Jika ada suatu keluarga rajin ibadah, tetapi masalah di keluarga tersebut sering terjadi, apakah ini teguran dari Allah atau bagaimana, Ustaz? Dan bagaimana sebaiknya? Ya, sebenarnya sih keduanya mungkin, ima teguran, ima sifatnya ujian. Innal mu'mina khuliqa muftanan tawwaban nasiyan. Orang beriman itu kan selalu hidup dengan ujian yang membuat dia kuat atau enggak kuat, gitu lah. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Dengan diuji Allah tahu siapa yang jujur, siapa yang tidak, gitu lah. Ketahuilah bahwa hidup ini kan ujian. Perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Di situ kita membutuhkan ilmu, membutuhkan guru, membutuhkan komunitas, wadah untuk bicara keagamaan. Ini yang betul-betul mesti kita pahami. Makanya cari teman yang soleh yang bisa membuat kita juga bertahan dalam hidup, gitu loh. Jadi jangan kita menganggap bahwa hidup ini bukan ujian. Makanya kalau sampai ada orang yang diuji dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya, dalam persahabatannya, ya memang itu ujian. Tapi orang beriman tahu kalau ujian itu bisa membuat dia menjadi orang yang mulia dengan kesabaran maupun dengan rasa syukur yang dia lakukan. Kalau dia nggak kuat, dia serahkan ke Allah, haula wala quwata illa billah. Kalau dia mampu, dia minta diajarkan Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, ini yang hadiah masih ada, Ustaz. Iya, fadhal. Masyaallah. Gimana nih? Ustaz mau kasih apa? Anda mau kasih soal, ya Her. Kalau Anda mau kasih soal, ya Anda ingin sampaikan kepada antum bahwa bagaimana cara mendatangkan dunia datang menunduk kepada antum. Atatu dunia wa hiya raghimah. Baju kuning. Fadhal. Bagaimana menjadikan dunia datang menunduk? Fadhal. Bismillah, saya Rizky Budaya dari Ciputat. Bagaimana dunia supaya menunduk terhadap kita, itu jawaban menurut saya adalah kita harus kejar akhirat, nanti maka dunia akan mengikutinya. Kalau seperti ini, Kalau ada yang bisa lebih mendetail lagi ya? Fadhal. Yang baju kita pakai topi, ya. Pakai topi. Ya. Mungkin mic-nya boleh bantu. Fadhal. Iya. Tadi udah betul, cuman umum. Anda pengen lebih detail, coba sesuai dengan yang disampaikan tadi dalilnya. Riwayat Sunan At-Tirmizi. Nah. Waalaikumsalam. Ya, Ana imam, karena mungkin sholat sunnah kemudian subuh 2 rakaat. Itu aja. Barakallah. Ya semuanya betul baik ya. Cuman yang disampaikan tadi antum. Nah, fadhal. Barang siapa yang orientasinya akhirat, maka Allah akan cukupkan hatinya, Allah akan bantu menyelesaikan masalahnya, dan dunia akan datang pada dia dalam keadaan iman. Ayo, barakallahu fikum. Nah, boleh sesuai nih yang sampaikannya. Siapa? Kita kasih baju deh, boleh fadhal. Langsung dipakai nih ukurannya. Terus Ana sampaikan juga tadi bro, ada yang datang ke Rasul tanya, kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'di, dullani ala amal idza amiltu habbani Allah ahbani nas. Kabarkan dong kepadaku ya Rasul, intipin dong, tontonin ke aku tentang satu perbuatan yang kalau aku melakukannya Allah suka sama aku dan manusia pun suka sama aku. Ada? Oh itu. Kelar. Itu. Pegang mic yang abu-abu. Wira mau jawab deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Anda dan Rafi. Barakallah. Untuk menjawab ke pertanyaan tadi adalah berjuanglah kita di dunia ini melakukan penengah
dan juga hiduplah sebatas apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Dan tetap kepada manusia, berbuat baiklah dan bermanfaatlah bagi mereka sebatas yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Barakallahu fikum, masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Kasih Om. Iwa kaos lagi kan kaos deh. Handphone nggak? Ini biru nih siapa yang kasih nanti? Nanti ke depan aja ya. Lanjut mungkin 2 pertanyaan terakhir nih. Oke. Satu yang ini di tengah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Riko, saya mau bertanya. Misalkan saya udah nginjek rem, tapi remnya bablas belum gitu. Gimana tuh? Motor udah masih bergerak, kayaknya masih bergerak, motor tak kanan, udah berantakan. Itu gimana caranya? Masih bahagia, harus bahagia. Taib. Iya. Dia udah nginjek rem, kan udah bejek rem gitu, udah nginjek remnya. Cuma yang jadi masalah ini antum nggak ngontrol nih rem masih ada kanvasnya enggak gitu ya. Atau kadang-kadang blong ya kita nggak tahu. Makanya itu bro, berilmu sebelum berkata dan beramal ya. Injek rem ini bukan asal nginjek ya. Ada safety riding lah kalau di MB itu. Jangan sembarangan bawa motor nggak safety riding ya. Tetap dikontrol nih rantainya kering nggak, remnya gimana gitu ya. Apa namanya koplingnya dan lain-lainnya gitu. Dilalah antum injek itu memang layak diinjek. Lah kalau cuma nginjek nggak layak injek ya bablas. Ya resikonya fatal. Rem ya kalau nggak rem fatal resikonya. Antum nabrak. Nah ketika nabrak mungkin yang dibahas iman antum bersabar dengan keadaan yang antum alami dan beryakin berjanji untuk nggak mengulangi lagi seperti itu. Gitu ya. Khulasahnya gini, kesimpulannya begini. Bermuhasabah dirilah. Karena manusia ini kalau udah nginjek rem suka bablas lagi, itu manusia. Jangan beranggapan manusia kalau udah injek rem terus nggak bablas. Sama orang berpendapat orang kalau udah hijrah nggak futur. Orang kalau udah tobat nggak bikin dosa, enggak. Kita ini manusia. Ma min abdi mu'min illa walahu dzambun, ya tentu sudah kita sampaikan kok di kajian yang lampau. Tidaklah seorang hamba mukmin kecuali terlahir dalam kondisi berdosa. Al-faina ba'dal faina, ya, dosa yang diulang-ulang. Nah kalau tahu dosa itu diulang-ulang bukan enjoy, ya bisa gimana Nabi bilang diulang-ulang, ulang-ulang, bukan begitu bahasanya. Supaya nggak ngulang gimana? Sama perempuan Nabi bilang kebanyakan aksaru gunna finnar, kebanyakan kalian di neraka. Dan yang membuat perempuan di neraka apa? Kufur asyir. Kufur asyir itu melupakan kebaikan yang banyak karena sebuah kesalahan. Jangan enjoy, dilawan. Kalau orang laki kan dalam muamalah kan kebalikannya. 1000 kesalahan teman, 1 kebaikannya kita ingat. Gitu kan kalau laki-laki gitu kan. Iya gue tahu dia nggak benar, cuma dia baik sama gue. Kalau laki kan begitu bahasanya kan. Kalau perempuan lain, ya kelihatannya aja baik pernah sekali dulu, begitu tuh. Gak usah senang belain dia. Tapi itulah karakternya. Tapi jangan terus enjoy. Ya bukan kita perempuan, ya tahu ya bilang situ laki siapa, gitu. Makanya kalau memang udah tahu itu nggak benar, ya berusahalah untuk tidak melakukan itu, gitu ya. Intinya rem buat diinjak, tapi kalau belum benerin dulu baru diinjak, gitu ya. Allah. Jadi mungkin injek rem ini lebih kepada kan ada timing juga tadi, nggak asal injak. Iya, nggak sembarangan lah, nggak sembarangan. Kalau untuk urusan akhirat, jangan banyak injek rem juga gitu. Nih ada satu hadis lagi ada sampai nih ya, sebagai ulasan terakhir bahasa buat antum ya. Kesimpulan yang kita sampaikan dari awal tadi ada dari Abi Hurairah. Nabi pernah bersabda begini bro. Inna Allah Ta'ala yaqul, ini hadis qudsi berarti Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai anak Adam, yang merasa anak Adam. Oh gua anak Umar, Adam Nabi Adam maksudnya ya. Ya ibna Adam, wahai anak Adam. Kita semua nih manusia anak Adam. Tafarruq al-ibadati amla sadrak ghinan. Yang rakus, yang total beribadah kepadaku kata Allah kan kupenuhi dadamu dengan kekayaan. Wa ashudda faqra, akan kuhilangkan kefakiranmu.
Orang kalau udah seneng ibadah, ya orientasinya akhirat, dibikin kaya hatinya, dibikin hilang susahnya. Wa illa taf'al malatu yadaka suglan walam asudda faqra. Tapi kalau ente masih lemot, ta'jas dalam ibadah, malas saat beribadah, Allah mengatakan malatu yadaika suglan. Ana bakal bikin ente sibuk di tangan ente. Sibuk nggak pugu, sibuk aja. Waduh, kayak orang yang penting banget, pagi jalan, sore balik kagak gawe, ngayap doang. Ya, malah tuh ya ada kesuglan, walau asudda faqra. Dan lucunya kelihatannya sibuk, cuma tetap susah. Lain sama orang kalau dikasih nikmat sama Allah, kelihatannya nggak sibuk, tapi ada aja bandanya tuh. Sampai orang pada bingung, ini gawenya apa yang nggak usah dipikir Allah yang bagi, gitu kan? Ya ente udah gawe kagak makan banyak, masya Allah susah, tekor itu. Ya Allah alam bisawab. Semoga manfaat insyaallah. Barakallahu fikum. Nah. Satu lagi Ustaz, mungkin. Betul. Yang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Landak Timur. Oh ya. Saya ingin menanyakan Ustaz, bagaimana cara menghapus dosa kezaliman yang pernah kita perbuat terhadap seseorang, tapi kita sulit bahkan nggak bakal ketemu lagi dengan orang tersebut. Itu susah banget. Sementara saya pernah mendengar kalau kita bersalah terhadap Allah, kita perlu minta maaf atau bertaubat. Terhadap manusia itu bagaimana? Terus lagi, apa hukumannya kalau kita sampai tidak bisa ketemu untuk meminta maaf atas kezaliman yang kita perbuat? Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab ya. Memang kalau urusan manusia dengan manusia, Allah juga berlepas diri. Ya, bicara kemampuan antum mencari orang itu untuk minta maaf, itu kemampuan antum dalam agama dengan bahasa fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Yang terkadang dosa dengan seseorang itu kalau terlambat kebelum meninggal jadi waris buat keluarganya. Sehingga antum bisa minta maaf sama keluarga besarnya secara umum gitu ya, atas kezaliman yang antum lakukan. Paling tidak ada sa'yukum, usaha antum untuk memohon maaf kepada mereka. Ya, dilala di tengah perjalanan nanti Allah wafatkan kita mencari orang yang kita pengen minta maaf, ya kita sedang berjuang untuk meminta maaf kepada Allah. Ya, mudah-mudahan itu merupakan sebuah sabab Allah ampunkan kita insyaallah. Ya, intinya minta maaf kepada orang yang kita berbuat zalim itu wajib. Ya, bicara kemampuan kita berjumpa dengan dia atau tidak itu izin Allah. Manusia punya mau, Allah berkehendak. Tapi kalau memang nggak keburu kita ketemu sama orang yang kita zalimin, maka demi Allah, ya kita minta maaf sama keluarganya karena menjadi waris buat urusan ini. Allahu a'lam bishawab ya. Makanya teman-teman kalau habis ketemu kayak gini jangan berat untuk saling minta maaf di antara kita. Anak pribadi, ya teman-teman antum sekalian, Allah anak nggak tahu umur sampai kapan, tapi saat ini anak mengatakan sama antum, sama jamaah, anak berlepas diri dari antum. Apapun yang antum pernah lakukan kepada anak, kezoliman dalam sosial media atau langsung, anak maafkan. Ya, anak nggak ada beban sama antum sama sekali, begitu pula sebaliknya. Anak pun berharap antum juga siapkan maklum buat anak yang namanya manusia, tempat salah dan dosa, sehingga ringan hidup kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Masyaallah. Jazakallahu khair Ustaz. Waalaikumsalam insyaallah. Ya, mungkin tiba waktunya ya untuk closing. Biasa. Hampir 2 jam, 2 jam insyaallah. Ya mungkin nanti dari Ustaz ada closing statement, ada mungkin dulu mungkin teman-teman. Oh iya, boleh. Ustaz izin sebelumnya nanti ada peresmian chapter baru Ustaz. Oh apa tuh? Peresmian chapter Muslim Biker Indonesia chapter Bondowoso. Dan ketua chapternya alhamdulillah ada di sini Ustaz. Jauh-jauh dari Bondowoso Ustaz ke sini Ustaz. Nanti insyaallah setelah closing kajiannya kita bisa langsung ke acara ini. Mungkin udah closing segmennya. Iya, jazakallah khair. Nah, ya inti bahasan yang kita sampaikan pada perjumpaan kali ini lebih kepada bagaimana memiliki sifat juhud. Injek rem itu betul-betul batasi hidup. Untuk urusan dunia Allah suka sama kita. Dan injek rem batasi hidup kita dari apa yang manusia miliki, supaya orang juga suka sama kita. Jangan bablas ya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Setiap orang sudah punya mikdar ukuran dan Allah tahu yang terbaik buat manusia. Jadilah orang yang qanaah.
Maka orang yang betul-betul dunia akhirat jadi targetnya, Allah jadikan kekayaan pada hatinya. Tapi kalau dunia jadi targetnya, Allah letakkan kemiskinan di antara dua matanya. Maka nggak tanggung-tanggung, malah tuh ya dah sughlan wal masud dan faqr. Allah kasih kesibukan yang nggak pernah berhenti, tapi dia nggak pernah sukses. Kita nggak tergolong yang seperti insyaallah ya. Semoga Allah jaga kita dan semuanya. Sekali lagi saya minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaannya milik Allah. Jaga upah di antara kita, jaga MBI kita ini sebagai wadah para baker untuk kita bisa berbicara agama dengan cara yang baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.